Nah ketika itu Umar bin Khattab masuk Islam. Kata Khabbab bin Aras, aku teringat Nabi Muhammad SAW itu berdoa di malam Kamis agar dua Umar masuk Islam. Entah itu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Itu doanya itu kata Khabbab bin Aras itu di malam Kamis. Kita tulis di malam Kamis Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam, muliakan Islam di antara dua Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 01 Bapak Yudi, sama-sama kita hormati Ketua SD 01 Bapak Suparno, Ketua PMK pengajian malam Kamis Bapak Soeharto, para hujaj, para asatid, para hadirin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, di malam Kamis kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam pengajian ini. Semoga kumpulnya kita ini mendapatkan cucuan rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita semua pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Pada malam hari ini sebenarnya jadwal Ustaz tadi kita doakan apabila beliau sakit semoga dia penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ada urusan semoga urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tadi kita sudah membaca sholawat, berdoa. Saya jadi ingat dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri itu ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah adiknya. Nah, ada namanya Khabbab bin Aras lagi ngajar surat Toha. Nah, ketika itu Umar bin Khattab masuk Islam. Kata Khabbab bin Aras, aku teringat Nabi Muhammad SAW itu berdoa di malam Kamis agar dua Umar masuk Islam. Entah itu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Itu doanya itu kata Khabbab bin Aras itu di malam Kamis. Kita tulis di malam Kamis Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam,
muliakan Islam di antara dua Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Nah, Khabbab bin Aras itu ingat, ini doa Nabi Muhammad di malam Kamis. Jadi ternyata di antara doa waktu-waktu dikabulkan oleh Allah SWT, pertama itu malam Kamis. Yang kedua di hari yang jelas itu di hari Rabu di antara zuhur sama asar. Jadi ada sahabat dengan mengamalkan doa ini, dia berdoa di setiap hari Rabu antara zuhur sama asar, tadi lewat plus sama malam Kamis. Tadi keseluruh berdoa, Masya Allah, pokoknya paham gak paham diaminkan. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke materi, sedikit kita ingin memotivasi sedikit ya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Insya Allah malam ini saya ingin memberikan materi tentang faqih ilmu mawaris. Tapi sebelumnya ingin sedikit memotivasi, mungkin karena minggu kemarin kita libur pengajian PMK ya Pak RW. Sekarang kita masuk kembali ya. Tentunya kita harus semangat kembali untuk hadir dalam pengajian. Semangatnya apa? Semangatnya karena ingin mengikuti perintah sunnah Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis, kuntu jalisan ma'abi Darda radhiyallahu anhu di masjid Dimask. Kami duduk, ini cerita seorang sahabat, duduk bersama Abi Darda. Abi Darda ini sahabat Nabi, sahabat dekat Nabi. Kami duduk di masjid Dimask. Dimask ini di Suriah atau Syria ya. Fatarajulun faqala ya Abu Darda jitu min Madinah. Datang laki-laki, Abu Darda, saya ini datang dari kota Madinah, datang dari Masku. Untuk apa? Untuk mencari hadis. Datang jauh-jauh dari kota Madinah, kota Rasulullah, ke Dimask, menemui Abu Darda. Langsung Abu Darda berkata, qala inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasul berkata, man salaka tariqan yatlubu bi ilman sahhalallahu bi tariqan min tariqil jannah. Kata Abu Darda, saya pernah mendengar dari Rasul, siapa yang berjalan menuntut, yatlubu, bukan yas'al, bukan minta, menuntut ilman, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan min tariqil jannah, akan Allah permudah untuk jalan menuju surga. Wa innal malaikah, dilanjutkan sama Abu Darda, la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya khusus untuk orang yang menuntut ilmu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alim yastaghfiru lahu kullu man fis samawat. Sesungguhnya orang yang tahu, orang yang alim, yang tahu ilmu, dimintakan ampun ya, dimintakan ampun kepada seluruh makhluk hidup yang ada di langit, wa man fil ardi, dan juga yang ada di bumi. Jadi hewan, tumbuh-tumbuhan, sampai katanya apa namanya, benda yang kering basah, binatang buas, kecoa, itu semuanya mendoakan orang ya, dimintakan ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosa. Wal hitam fi jawbil ma, sampai ikan di lautan minta ampun baginya. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran wa inna ma warathu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bi haddin wafir. Sesungguhnya orang yang alim itu
dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain seperti bulan dengan bulan purnama, dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dirham, uang, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu dari para ulama, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan wafir yang banyak. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dan keutamaan ilmu. Jamaah Allah, itu di antara keutamaan itu mau jadi tidak rugi kita datang di majelis ilmu ini, didoakan oleh banyak malaikat, didoakan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, ya. Kemudian sampai binatang yang di lautan mendoakan kita. Berapa banyak binatang yang di lautan, ikan teri tiap hari kita makan itu mendoakan kita juga. Ya, maka beruntung orang yang bisa hadir di majelis ilmu. Jamaah Allah, sekarang masuk ke materi. Saya ingin membahas sedikit tentang ilmu faraid, ya, ilmu mawaris. Ini ilmu yang jarang dikaji oleh kita, tapi ini ternyata ini sangat penting. Ya, ilmu mawaris ini, karena setiap kita ini nanti akan meninggal dunia. Dan hukum mempelajari ilmu faraid, ilmu mawaris ini, ilmu warisan, pembagian warisan, ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bi ba'dul saqatal haraj 'anil baqi. Jika sebagian sudah mengerjakannya, maka sebagian lainnya tidak wajib mengerjakan. Fardu kifayah. Tetapi kalau satu kampung tidak ada yang bisa ilmu faraid, ilmu mawaris, maka satu kampung semuanya dosa. Fardu kifayah. Karena kalau orang meninggal, kalau tidak dibagikan sesuai ilmu mawaris, maka anak-anaknya nanti akan makan yang haram. Dan ini kata Nabi adalah nisful ilm, setengah ilmu. Ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu mawaris. Maka pada malam ini ingin sedikit hanya mukadimah aja pada malam ini, pengenalan tentang ilmu mawaris. Jadi pertama, apa itu ilmu mawaris atau bahasa ilmu faraid? Ilmu yu'raf bi kaifiyah qismati tirkah ala mustahiqiyah. Ilmu mawaris atau ilmu faraid, ilmu untuk mengetahui kaifiyah, cara membagi warisan ala mustahiqiyah kepada yang berhak. Nah, saya hampir dan lebih 3 orang bertanya ke saya masalah warisan. Alhamdulillah 20 tahun yang lalu saya pernah ngajar ilmu mawaris ini. Agak lupa makanya dibuka lagi. Pas pengajian ada datang jamaah nanya masalah warisan karena keluarganya ribut. Hampir lebih dari 3 orang nanya. Nah, jadi ilmu mawaris itu ilmu untuk mengetahui pembagian harta warisan kepada mustahiknya. Hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Sholat berjamaah kalau mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menyolatkan mayit fardu kifayah. Belajar ilmu tajwid
fardu kifayah, tetapi membacanya wajib pakai ilmu tajwid. Belajar ilmu fardu kifayah, tetapi mengamalkan ilmu mawaris wajib. Karena tadi bahannya kalau tidak dibagi sesuai ilmu faraid, ilmu mawaris, maka anak-anak kita nanti akan memakan makanan yang haram. Maka ada seorang sahabat berdoa, kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Istajabulah, katanya bagaimana doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu penting karena kita akan meninggal nih. Yang hadir di sini nggak mungkin 100 tahun ke depan nggak akan hidup. Sekarang berapa tahun? 2024, 2080 masih belum ada kira. Insya Allah habis. 100 tahun yang lalu kita nggak ada, 100 ke depan mungkin kita tidak ada. Maka wajib kita orang tua di sini, maka saya dan bapak-bapak semua nih harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita di ilmu mawaris. Karena fardu kifayah mengamalkannya wajib. Karena apa? Ini agama. Dalil banyak. Di antara surat An-Nisa yang dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu qadur nasiban mafruḍa. An-Nisa 7. Wa qala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. An-Nisa 11. Kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-fara'id bi ahliha. Sampaikan, kata Rasul, warisan kepada ahlinya. Fama baqiya bali aula rajul zakat, sisanya diberikan kepada laki-laki. Wa qala innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak-haknya masing-masing, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, ingat ini pesan Nabi. La wasiyata liwaris, tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Banyak di kita ini ngasih wasiat. Ya, itu nanti yang tepat itu buat lo, itu wasiat itu. Kalau diamalin. La wasiyata liwaris. Jamaah rahimakumullah. Namun sebelum pembagian waris, di sana ada hukum al-muta'alliqah bitirkah. Ada yang harus kita lakukan sebelum pembagian tirkah atau harta warisan tersebut. Pertama, mu'natut tajhiz min kafan wa ujrah hafri qabrin wa ghusli wa nahwi. Sebelum pembagian harta waris, yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah membayar keperluan si mayit, membeli kain kafannya, membayar upah untuk menggali kuburannya. Itu dulu yang keluarin sebelum dibagiin, itu dulu lakuin sama kita. Jadi keluarin upah untuk gali kubur. Berapa kali gali kubur ya? 200.000 cukup. Tapi kalau ikan kapan, insya Allah masing-masing RT udah ada. Tapi kewajiban yang utama dari ahli waris menyiapkan kain kapan dari harta si mayat tadi diambil. Ya. Yang pertama tadi. Yang kedua al-haq al-muta'allaq bi aini tirkah kazakah warahan wal jinayah. Kalau si mayit belum bayar zakat, dia
dia punya emas, punya gaji sekian, belum dizakati, bayar zakatnya terlebih dahulu. Tuntaskan dulu hak-hak Allah yang perlu dia tunaikan. Maka si anak harus tahu harta orang tuanya. Orang tuanya gaji misalnya sebulan 20 juta. 20 juta kali 12 bulan berapa bulan? Banyak pokoknya. Banyak pokoknya. Ya. Dan nisab itu 85 gram emas dikalikan tuh. Meninggal dunia maka dibayar dulu zakatnya, beresin zakatnya. Zakatnya diberesin dulu. Jangan bagi-bagi dulu. Zakatnya beresin. Yang kedua, perahan. Kalau dia punya gadai, dia ngegadain kontrakan, gadain emas, diberesin gadainya itu, diambil dulu. Ngegadain. Dan jangan sampai gadain sama apa? Rentenir. Ya, tuh nanti dibalikin berkali-kali lipat. Ditunaikan dulu, jangan dibagiin terlebih dahulu. Yang ketiga, adain hutang-hutangnya, lunasi dulu. Kalau orang tua kita punya hutang atau istri kita meninggal, jangan diambil dulu warisannya. Mungkin istri kita punya hutang di warung kali, punya hutang di Shopee mah, kamu tinggal di Shopee mah cash. Iya, kalau saya macam tunai dulu, bayarin hutang-hutangnya cari. Maka hutang ini masya Allah sampai Rasul nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Jadi hutangnya beresin dulu. Yang keempat, kalau wasiat disuruh, wasiatnya dulu beresin. Misalnya si apa namanya, si mayat punya wasiat, dia punya anak angkat. Anak angkat itu nggak dapat warisan. Anak angkat nggak dapat warisan, nggak dapat. Tapi boleh mendapatkan wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Nah, wasiatnya diberesin dulu. Baru setelah tadi pengurusan jenazahnya beres, kemudian zakat, kemudian gadaiannya beres, hutang-hutangnya sudah dibayarin, wasiat-wasiatnya sudah diberesin, baru dibagi warisan. Tapi nanti warisannya harus benar pembagiannya, nggak boleh sembarangan. Dan jamaah Allah, ada rukun waris. Rukun waris ada 3. Pertama, al-muwaris, mayit harus ada mayitnya. Jangan sampai orangnya hilang, hartanya dibagiin. Nanti balik lagi dia mana kagak dibagiin lagi, belum mati juga. Sudah dipastikan dia sudah meninggal dunia. Biasanya kita nggak bisa mastiin, biasanya bisa mastiin dokter. Maka dokter ini sebenarnya fardu kifayah, ilmu dokteran ini fardu kifayah. Ilmu dokteran, ilmu ekonomi itu fardu kifayah. Kan penting juga dokter. Kalau kampung kita ada dokter, repot ini. Ya, enak banget. Kalau di Pedro ada dokter Teguh ya, meninggal di belakang tuh panggil dokter Teguh. Jadi ilmu dokteran itu fardu kifayah. Ilmu ekonomi fardu kifayah. Sampai aja jenguk yang sakit itu juga fardu kifayah. Jangan sampai satu RT nggak ada yang jenguk, dosa semuanya itu. Maka tugas Pak RT itu nge-WA si pulang sakit, kalau yang satu udah aktif RT-nya. Si pulang sakit, wah jenguk nih. Kenapa nggak jenguk, semuanya dosa? Jenguk orang sakit fardu kifayah. Nah, jadi rukun yang pertama dari mawaris, ilmu waris itu adalah al-muwaris, harus jelas mayitnya. Karena sekarang ini banyak ya orang hilang, umat orang hilang, ya
entah kemana gitu, jalan kemana, maka jangan dibagikan warisan kalau si mayat belum jelas. Yang kedua, al-waris al-hayy ba'da mautil waris, orang yang hidup atau ahli waris. Harus ada yang ahli waris, dicek di data. Ya, jadi pertama dipastikan di data itu yang masih Pak RT atau Pak RW ini sudah meninggal, sudah dicek sama dokter. Ya, tapi untuk meninggal jangan sampai meninggal mati suri. Dan baik jadi orang yang mati suri. Yang kedua, pastikan dia punya ahli waris. Siapa istrinya kalau suami meninggal, kalau istri meninggal, atau kalau suami meninggal siapa istrinya, siapa anaknya, bapaknya masih hidup nggak, ibunya masih hidup nggak. Jadi yang sudah pasti yang dapat itu pertama bapak ibunya pasti dapat, anaknya laki perempuan pasti dapat, istri itu 6 pokoknya. Nah, suami istri kan meninggal kan antara dua nih, antara suami atau istri, di antara dua ini pasti dapat. Yang kedua ke atasnya bapak atau ibunya dapat. Kedua di bawah anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau cucu, anak ini cucu. Ada yang nanya saya punya saudara katanya. Punya saudara, anaknya meninggal ini duluan, punya cucu. Ya. Jadi dia suami istri punya anak laki-laki 2. Yang anak pertama meninggal, punya anak kan? Punya anak. Kakeknya masih hidup. Setelah itu meninggal kakeknya, si cucu nggak dapat. Maju tertutup sama laki-laki ini. Tertutup nggak dapat cucu tadi. Udah lari ke pengadilan. Di pengadilan ada namanya HKI, hukum kompilasi Islam. Dapat itu cucu. Misalnya hukum Islam tidak dapat. Tapi setelah hukum kompilasi Islam dia dapat keadilan, masuk nggak dapat. Tapi tidak boleh lebih dari sebar. Itu ada hukum seperti itu. Nah, jadi harus tahu siapa ahli warisnya. Yang ketiga, rukun ketiga, al-haqqul maurus. Akhirkah harus ada harta kalau nggak ada hartanya nggak usah dibagi, mau bagi apa? Ya rukun itu. Wah, dia mau punya harta, ya udah jangan dibagiin. Berarti mayatnya ada Ustaz, ahli warisnya nggak ada, punya duit nggak punya duit, jauh utang malah. Ya udah nggak usah dibagi, ini kan nggak ada tirkahnya, tirkah itu bahasa Arabnya, hartanya. Jadi rukunnya 3, mayatnya jelas, kemudian apa? Ada ahli waris, yang ketiga ada harta rukun. Syaratnya apa? Syaratnya itu pertama, tahaqqul mautil waris, sudah si mayat benar-benar meninggal dunia, dipastikan dulu. Kita usia dulu dekat sama 24 jam, ya, memastikan dia meninggal dunia, maka dipastikan. Yang kedua, tahaqqul hayatil waris, ahli warisnya benar-benar hidup. Nah, kadang-kadang di kita ini ya, kadang ada kakak besar, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera. Jangan dibagi dulu karena masih ada kakaknya mungkin di Sumatera, di Sulawesi. Karena kalau dibagiin, yang kakaknya nggak dapat atau ada yang nggak dapat, itu makan harta haram. Harta haram. Yang ketiga, syaratnya al-ilmu bil muqtadil, harus punya ilmu pembagian warisan. Syaratnya tadi sudah jelas mayatnya meninggal dunia, sudah jelas ahli waris masih hidup. Yang ketiga, sesuai dengan ilmu waraith atau ilmu waris. Nah, ada 3 orang
yang tidak boleh menerima harta warisan kita. Ada 3 orang yang tidak boleh menerima harta warisan kita. Yang pertama alir, budak. Zaman sekarang udah gak ada budak ya. Yang kedua al-qatlu, pembunuh. Dia sengaja membunuh ayahnya untuk mendapatkan harta warisan. Maka anak yang membunuh ayahnya tidak berhak mendapatkan harta. Kata Rasul, laisa liqatil mirasun, kata Rasul. Orang yang membunuh orang tuanya tidak mendapatkan harta. Banyak orang yang membunuh orang tuanya untuk mendapatkan harta warisan. Ya, banyak kejadian. Terakhir dengar kan yang kopi Mirna itu. Isu-isunya kan punya asuransi sekian 100 juta. Pola alam itu. Ya, maka orang yang membunuh orang tuanya itu tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kodam juga nggak berkah itu Maya. Ya, jangankan membunuh orang tua, kata Allah, fala taqul lauma uffin, jangan berkata kepada orang tua. Berkata aja nggak boleh, apalagi lebih daripada berkata. Maka al-qatlu, kata Rasul, laisa liqatil miradun, tidak boleh orang yang membunuh itu mendapatkan harta warisan. Yang ketiga, ikhtilafuddin, yang berbeda agama. Tidak boleh seorang muslim memberi warisan kepada orang non-muslim atau non-muslim kepada orang muslim. Nauzubillah, jangan sampai. Ya. Tapi kalau ada keluarga kita yang keluar dari agama Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Ikhtilafuddin, berbeda agama. Kemudian yang selanjutnya asbabul irs, sebab-sebab dia mendapatkan warisan. Pertama, nasab. Dia berhak mendapatkan warisan karena nasab atau keturunan anak. Ya. Ayah, ibu, yang sudah pasti itu. Ayah, ibu, istri, suami, anak laki-laki ataupun anak perempuan, itu sudah pasti. Ya, kalau anak tiri tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Jadi kalau anak, saya dapat curhatan teman ini, anak istri kedua bapaknya. Jadi bapaknya punya istri 2. Curhat itu ke kita. Pengalaman ini nggak saya ya, langsung aja. Teman terakhir, bapak ibu saya istri kedua di bapak saya, cuma istri pertamanya tidak melalui taubat. Istri saya, ibu saya melalui tahun lama itu, tahun 80-an. Kita sendiri. Istri pertama tapi yang nggak resmi, istri kedua malah resmi. Ya, tapi karena itu pembagian warisan itu, aku kok paham orang pesantren, ngerti
gitu. Jadi nggak sembarangan meskipun ibu istri pertama bapaknya tanpa sah gitu ya, enggak. Ini bapak baiknya secara adil gitu. Nah, secara agama sah, secara KUA enggak, dia tidak tertulis gitu. Dia dari pemerintah tidak tulis. Nah, nasab yang kedua nikah, sebab dia mendapatkan warisan karena sebab nikah. Aqduz zaujiyah as-sahih wa illam yahsul wata'a wa naqulwa, meskipun maaf belum pernah berhubungan. Nikah habis sah meninggal dunia itu langsung dapat warisan, itu salah satunya. Angkah tuka wa zawat tuka bima halan. Terima, saya terima nikahan ini. Sah-sah, ya tiba-tiba suami meninggal dunia. Si perempuan tadi karena sudah sah nikah tetap mendapatkan warisan. Kalau lakinya punya warisan ini. Jadi sini hanya wa illam yahsul waqa'a wala khulwah, meskipun belum berhubungan badan. Itu sebab-sebab dia mendapatkan warisan. Nah, itu ada pembagian ini Pak. Saya sampai pengen praktek. Nanti kita kali pengen beli papan tulis praktek. Misalnya si A meninggal suaminya, punya anak laki perempuan, bagaimana pembagiannya. Ini kita sekali kita praktek ya. Ini fardu kifayah sama kayak yang bawa terusulkan untuk apa itu membagikan jenazah. Fardu kifayah juga harus kita bisa. Dan jangan nanti hanya tafsir sakit nggak bisa mandi kalau harus bisa. Nah ini insya Allah nanti kita lanjutkan. Ini mukadimah saja betapa pentingnya ilmu mawaris dan jarang dipelajari oleh orang. Rata-rata kita ini pembagian rata. Laki perempuan sama dapatnya. Itu yang perempuan kasihan, dia nanti makan uang haram. Kasihan, bukannya kita benci sama dia, kasihan. Rata-rata ada kita gitu kan. Laki perempuan sama bagian jadi 100 juta. Anak 10, baru bagi 10. Nah ini nggak bisa, nggak boleh begitu. Harta itu milik Allah, pembagiannya juga sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jelas di ayat itu tercantum seperempuan dapat berapa, laki dapat berapa. Nah ini yang harus bapak-bapak kita, orang tua yang laki ini harus bisa. Kata Rasul, ajarin ke anak kalian cara pembagian harta warisan. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia, anak-anak kita memakan uang atau harta haram. Jelas ya. Nih, untuk kalau laki-laki 2 kali perempuan ditadari betul hadir utain. Ada duit 10 juta, maka laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan. Berarti itu laki 1 punya anak, perempuan 1. Jadi kan laki jadi 2, jadi 3. Misalnya duitnya berapa? 30 juta. Berarti laki itu berapa? 20 juta, perempuan 10 juta. Itu dia kali itu hadir saya sudah atur begitu. Nah, dan bagus ditawatur. Gimana kalau sama-sama ikhlas? Ikhlas saya 100 juta. Jangan kita ikhlas. Bapak tahu ikhlas. Kata ulama, yang penting masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Mungkin yang pertama saya orang kaya, udah ambil aja dah. Tapi yang penting dia tahu bagiannya, tahu pembagiannya. Oh, saya sampai dapat 2 kali dari hadisnya perempuan. Bila hadisnya perempuan nggak punya apa-apa, udah ambil aja dah. Tapi syaratnya dia sudah tahu haknya. Boleh ikhlasin itu, Pak. Yang penting syaratnya tahu terlebih dahulu. Nanti ada pembahasan ini. Istri dapat berapa kalau punya anak, kalau nggak punya anak dapat berapa. Suami dapat berapa kalau nggak punya anak, kalau punya anak dapat berapa. Perempuan kelas 1 berapa, perempuan kalau anak perempuan lebih dari 2 berapa.
Ya, nanti kalau ada kesempatan kita praktekin. Sudah kita di papan tulis ini, kalau punya papan tulis, ya sudah di papan tulis. Langsung praktek gitu maksudnya. Tadi yang penting Pak, ini kita sebagai bapak ini harus tahu gitu. Karena takut nanti anak kita nggak paham, pembagiannya salah, maka makanya nanti doanya nggak makbul, dan tahlilan doanya nggak makbul lagi, salahnya. Ya, semoga kita diberikan hidayah taufik oleh